Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Sasmaya Sri Chandra Cinta Utomo dengan NIM L200230214. Di video kali ini aku akan menunjukkan cara lengkap menginstal dan mengonfigurasi Hadoop di Ubuntu. Kita mulai dari install Java, setup user khusus Hadoop, konfigurasi SSH, sampai Hadoop-nya bisa dijalankan dan diakses lewat browser. Yuk kita mulai. Pertama-tama kita update dulu sudo apt-nya dengan perintah berikut. Kita masukkan password, tunggu sebentar. Oke, setelah itu kita perlu menginstal Java Development Kit karena Hadoop membutuhkan Java agar bisa berjalan. Dengan kode sudo apt install OpenJDK -8 -JDK -y yang bisa dilihat pada video tersebut. Oke, kita tunggu. Setelah itu, untuk mengecek apakah Java-nya sudah benar terpasang, kita ketikkan perintah berikut. Oke, jadi lihat ya di situ Java-nya sudah terpasang dengan versi 11.0.28. Setelah itu, kita tambahkan user untuk Hadoop-nya dengan perintah sebagai berikut. Kita buat password. Kita isikan nama sesuai yang kita mau. Oke. Setelah itu yang bawahnya bisa kita kosongin aja, tinggal langsung kita enter aja ya. Oke, setelah itu kita masuk ke menggrupkan user yang sudah kita buat tadi dengan perintah sebagai berikut. Setelah itu kita masuk ke user yang sudah kita buat tadi. Dengan kode berikut. Masukkan sandinya. Oke, kita sudah masuk ya. Yang awalnya tadi tulisannya Sasmaya @sasmaya sekarang menjadi Hadoop @sasmaya. Berikutnya, mengatur SSH tanpa password. Hadoop menggunakan SSH untuk komunikasi antar node. Jadi, kita aktifkan SSH dan buat agar bisa login tanpa password. Oke, dengan perintah tersebut, kita install dulu SSH-nya. Setelah itu, ini kode untuk SSH agar bisa dibuka tanpa password. Kita enter aja. Selanjutnya kita masukkan kode perintah berikut.
Oke, sekarang kita coba login ke localhost dengan kode perintah berikut. Jika tidak dimintai password, maka itu berhasil ya. Oke, di sini kita tidak dimintai password sehingga berhasil. Lalu kita masuk ke direktori untuk menyimpan Adobe-nya yang akan kita download nanti. Oke, karena di situ ada keterangan search file or no search file or directory, kita bikin dulu direktorinya dengan kode perintah sebagai berikut. Lalu kita masuk ke direktorinya. Oh, ternyata ada yang salah guys. Itu harusnya cd spasi home Adobe. Oke, bisa. Setelah masuk ke direktori tersebut, kita download dengan kode perintah sudo wget itu. Kita tunggu beberapa saat sampai menjadi 100% ya. Itu bisa di skip saja. Kita tunggu sampai 100% sampai downloadnya selesai. Untuk berapa lama downloadnya itu sesuai dengan sinyal dan laptop masing-masing ya guys, device masing-masing. Oke, setelah selesai di download, saatnya kita ekstrak file Adobe-nya yang telah kita download tadi dengan mengetikkan kode berikut. Oke, selanjutnya kita enter dan kita tunggu beberapa saat sampai itunya selesai. Oke, setelah itu kita pindahkan yang sudah kita download dan ekstrak tadi ke direktori user local Adobe dengan kode perintah sebagai berikut. Setelah kita pindahkan Adobe yang sudah kita download tadi ke user local Adobe, sekarang kita ketikkan perintah berikut untuk membuat user Adobe kita berjalan di Adobe sehingga sudah bukan root lagi dengan kode berikut. Langkah selanjutnya adalah mengatur environment variable. Sekarang kita tambahkan variabel lingkungan Adobe dan Java ke file .bash.hrc agar sistem mengenalinya. Oke, kita scroll paling bawah. Lalu kita isikan kode berikut ini, Ctrl O, Enter, dan Ctrl X ya. Selanjutnya kita jalankan kode yang sudah kita ubah tadi dengan kode perintah search bash.hrc. Oke, langkah selanjutnya adalah konfigurasi file Adobe. Pertama-tama kita pastikan dulu Adobe tahu di mana lokasi Java dengan kode berikut. Oke, lalu tambahkan
kode export Java Home dan letak kamu mendownload Java tadi. Setelah itu Ctrl O, Enter dan Ctrl X. Lanjut, sekarang kita atur lokasi name node di file core set.xml dengan kode berikut. Kita ganti isinya ya, sesuai yang ada pada video tersebut. Lalu selanjutnya kita buat folder untuk menyimpan data name node dan data node. Oke, setelah direktori sudah dibuat, kita konfigurasi di HDFS dengan kode berikut. Oh maaf, ternyata ada typo, harusnya sudo nano ya guys ya itu. Oke, kita ganti isinya dan kita Ctrl O, Enter X. Selanjutnya kita aktifkan MapReduce agar berjalan di yarn. Nah, kode yang di situ kita ganti sesuai apa yang ditulis itu ya guys. Kalian bisa lihat aja. Nah, habis itu Ctrl O, Enter dan Ctrl X. Oke, kita atur bagian yarn untuk mendukung MapReduce. Terus kita cek format HDFS nya, ternyata ada errornya guys. Itu disebabkan karena ada penulisan yang salah ya guys. Kita cek dulu ya, di bawah itu harusnya kita pakainya Adobe Triple O, Ctrl O, Enter dan Ctrl. Oke guys, kita cek lagi ya apakah ada yang salah. Seharusnya sudah benar tapi masih error. Coba cek lagi, kita coba jalankan. Lupa belum kita jalankan guys setelah kita edit. Oke, kita cek lagi ya, sudah bisa. Setelah itu kita start DFS
.sh dan itu isinya. Lalu kita search juga yang yarn.sh. Oke, terlihat ada error di situ. Kita coba cek lagi ya guys, kode-kode sebelumnya yang kita telah tambahkan dengan perintah sebagai berikut. Oke, ternyata kita belum tambahkan Java Home-nya. Oke, sekarang kita jalankan lagi. Kita start DFS-nya. Oke, di situ masih ada yang error ya guys. Seharusnya starting name node itu ada di localhost ya, bukan di virtualbox. Oke, kita cek lagi kode-kode yang telah kita tambahkan tadi. Oh, ini ternyata masih kosong, mungkin tadi belum ke save ya guys, jadi kita tambahin lagi. Ctrl O, enter, lalu Ctrl X. Oke, kita jalankan lagi. Kita start. Oke, sudah ya, starting name nodes-nya sudah berada di localhost. Kita jalankan juga yang yarn. Oke, ini part terakhirnya ya guys. Oke, setelah itu kita buka di browser dengan alamat tersebut. Oke, bisa ya hadapnya. Lalu yang ini juga sudah bisa, konfigurasi SSH-nya sudah bisa. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu.